pekerjaan entertain ini semua ya aku merasakan dari main sinetron, dari jadi model, terus sekarang jadi host, presenter, terus komedian juga dan nyanyi juga. Aku menikmati semua apapun yang aku jalani di dunia entertain ini sih dan sangat mensyukuri semuanya gitu karena aku jadi bisa terus mempelajari hal-hal yang baru gitu loh. Jadi nggak melulu stuck di main sinetron aja di tempat yang aman gitu. Jadi aku bisa out of the box gitu kan. Jadi aku bisa ngelatih gimana sih aku kalau nge-host di depan banyak orang, gimana sih aku kalau ngelawak, gimana sih kalau bikin materi gini-gini dan nyanyi gitu. Emang dari dulu aku memang tipikal perempuan yang mandiri ya. Aku memang aku emang mandiri, aku bisa puji Tuhan, alhamdulillah aku bisa mencapai semuanya sendiri gitu, memiliki semuanya dari hasil pilihan sendiri gitu dan mampu juga membimbing anak-anak aku sampai sekarang kayak gini sendiri, ada keluarga juga gitu. Jadi memang konteks terkait dengan artis yang diduga terlibat terhadap dugaan tindak pidana korupsi itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Kasus 2010, 2011 itu sudah marak sebenarnya beberapa artis masuk sebagai salah satu yang diduga terlibat mendapatkan aliran dana korupsi. Karena korupsi di sini kan artinya menggunakan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara di situ. Konteksnya adalah karena memang banyak artis yang mengedepankan hedonisme sebenarnya. Jadi di saat artis yang memiliki prestasi, yang banting tulang dari pagi sampai sore untuk syuting, kemudian untuk ikut putri dan lain-lain gitu loh, kontes. Ada beberapa artis yang kita anggap santai, gitu, tapi hedon dan memiliki harta yang sangat banyak. Dari mana? Gitu kan begitu konteksnya. Kemudian akhirnya mulai muncul satu-satu tuh. Oh ternyata dari korupsi. Ada dugaan terlibat, kemudian dari tindak pidana pencucian uang dari beberapa pejabat yang terlibat TPPU tersebut. Jadi itu sudah masif dari dulu sebenarnya. Banyak artis yang kita duga turut terlibat itu karena memang hedonisme ini yang selalu muncul gitu loh, baik di Instagram, di media sosial dan lain-lain gitu lah. Dan kita bisa tebak sebenarnya artis yang tidak memiliki prestasi, tidak memiliki kegiatan, tidak ikut kontes, tidak ikut hal-hal yang sifatnya audisi dan lain-lain, tiba-tiba banyak harta dan kebutuhan bulanannya ratusan juta. Dari mana lagi uang tersebut kalau bukan terlibat dalam dugaan dua tadi, tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Korupsi itu extraordinary crime. Artinya apa? Ancaman hukumannya ada 3. Pertama pemindanaan, penjara berarti. Yang kedua adalah pembayaran denda, maksimum biasa 1 miliar. Kemudian uang pengganti sesuai yang dikorupsi tersebut. Katakanlah 500 juta, berarti harus kembalikan 500 juta. Tapi tetap ada pidananya gitu loh. Karena apa? Ini extraordinary crime. Kejahatan yang sangat luar biasa yang disamakan dengan terorisme, kejahatan HAM berat, kemudian narkotika dan merusak fundamental bangsa. Makanya ancaman dari tindak pidana korupsi itu ada 3. Meskipun dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang. Menerima itu sadar nggak bahwa uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil yang tidak patut gitu. Sejatinya dan sepatutnya siapapun mau public figure manapun harusnya ditanya, Anda memberikan saya sekitar 500 juta, 1 miliar itu untuk apa gitu, untuk kegiatan apa, dan dia sebenarnya tahu resikonya gitu. Dari total misalnya 4 miliar atau 4,5 miliar diberikan kepada public figure tersebut 500 juta dan ada dugaan public figure itu offering gitu. Saya kenal dengan penegak hukum misalnya, saya kenal dengan institusi atasannya penegak hukum gitu lah. Jadi ada dugaan nanti kasus ini tidak sampai ke pengadilan, mungkin offeringnya di situ gitu. Akhirnya tergiurlah si tersangka yang sudah ditahan oleh
kepolisian atau KPK atau kejaksaan tergiur gitu karena ada offering itu. Akhirnya dikirimkanlah sejumlah uang dengan harapan supaya satu misalnya tidak dijadikan tersangka. Kalaupun dijadikan tersangka misalnya di SP3K karena tidak ada alat bukti. Atau misalnya pada saat persidangan sidangnya ancaman hukumannya atau tuntutannya tidak terlalu tinggi. Kayaknya itu dugaan kami sebagai praktisi hukum. Public figure tersebut offering gitu loh. Saya bisa kok karena saya kenal dengan si A, si B, dan kita juga nggak tahu itu faktanya betul nggak gitu. Karena aku belajar gini ya, capek juga sih, maksudnya gimana ya, kita mau berpikir akan sesuatu hal yang kalau kita pikir-pikirin terus kita cuman jadinya stuck di hal itu aja gitu. Kita tidak berevaluasi untuk mencari solusi gitu loh Kak. Gimana cara kita untuk bisa kuat ya, karena kita sudah terbiasa untuk terpaksa kuat. Iya banyak yang aku alami. Jujur pasti kan ada masalah keluarga sih. Dari SMP lo udah bekerja sambil sekolah kan gitu kan. Iya, masalah keluarga, masalah pasangan, masalah banyak ya. Pastinya apa ya? Banyak sih Kak, aku juga apa ya, salah satunya ya contohnya kayak aku harus sempat berhenti sekolah untuk bisa ngebantu perekonomian keluarga aku karena pada saat itu kan mama dan papaku divorce ya, dan ada pabriknya sempat bangkrut gitu kan, terus jadinya aku harus kerja untuk ngebantu perekonomian keluarga dan putus sekolah pada saat itu karena kan kita main sinetron stripping ya, dari weekly dan seminggu sekali tayangnya, sekarang terus pertama kali ada stripping gitu. Itu tuh pertama kali ada stripping struggle banget di jam syuting. Sekarang aja masih struggle kadang-kadang kan pulang pagi. Apalagi waktu awal-awal orang masih maintenance masih sulit gitu kan, masih nyocokin semuanya gitu. Jadi aku bisa yang syuting jam 9 pagi, callingannya pulangnya jam 8 pagi gitu besokannya. Ngalamin kok itu. Iya ngerti kan Kak. Nah jadi tuh kadang-kadang gimana mau sekolah gitu ya, misalnya pada saat itu. Jadi aku harus memilih pada saat itu, kamu mau dikeluarkan dari sekolah ini, kamu mau lanjutin syuting atau sekolah. Tapi aku berpikir pada saat itu, kalau aku sekolah, terus adik-adik aku gimana? Kan aku berpikir untuk ya paling tua juga kan, paling besar kan. Pastinya kan harus bisa mengalah untuk yang lain gitu. Jadi aku memilih, mungkin ini pilihan aku ya, terserah kan orang bisa punya pilihan masing-masing. Cuman pada saat itu aku memilih untuk syuting, untuk membantu perekonomian. Kalau itu didoain aja. Iya. Ya namanya keluarga kan nggak semuanya hidup itu berjalan dengan mulus ya. Hidup itu pasti ada up and down-nya. Nggak usah sama orang tua, sama temen, sama orang lain. Yep. Orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai pastinya. Iya, orang yang paling terdekat, orang yang paling kita harapkan bisa menjadi sandaran buat kita, pasti akan yang paling menyakiti kita gitu kan. Orang yang paling dekat sama kita adalah orang yang menyakiti kita. Orang yang paling akan menyakiti kita adalah orang yang paling dekat, paling kita cintai. Paling kita cintai. Iya, jadi ya kalaupun ada masalah atau ada apapun ya aku sih tidak pernah menganggap masalah itu jadi menutup semuanya, enggak sih. Cuman buat aku biar bagaimanapun dia tetap ibu aku gitu. Itu dia tadi aku bilang, gampang enggak, emang itu tergantung kita gimana ngejalaninnya sih Kak. Kalau aku ya udahlah jalanin aja apa yang ada gitu kan, karena aku percaya di dunia ini semua itu takdir udah di-create sama Tuhan gitu kan. Kita manusia cuma bisa berserah diri, berpasrah dan berusaha semaksimal kita gitu menurut aku gitu. Jadi ya tidak ada sebutir pasir pun bergerak di dunia ini tanpa izin Tuhan gitu. Whatever will be. Aku cuma percaya apapun yang Tuhan berikan, tidak mungkin semuanya yang nggak bisa aku lewatin, pasti bisa karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, dan nggak semuanya indah dong ya. Jelas nggak semua indah, tapi jangan juga orang jadi berpikir karena aku sering ngomong begini gitu kan. Orang tuh terus di komen atau ada yang merasa kayak, oh aku harus bisa nih kayak Selin, oh aku harus bisa nih kayak Selin. Ya nggak perlu bisa kayak karena aku juga. Karena nggak akan pernah sama. Yes, setiap orang beda-beda. Cobaan yang diberikan setiap orang itu pasti berbeda, dan karena cara penanganannya juga betul. Beda. The way they handle it itu pasti berbeda. The way they think about it is beda gitu loh, ngerti nggak sih? Rasa itu buat aku
apa yang kita rasakan sih. Iya. Kan luas banget. Benar. Kayak hubungan kan, rasa itu kan luas. Iya, rasa itu ada benci, ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada suka, ya kan? Ada rasa penasaran, ada luas gitu kan. Ya menurut aku rasa itu apa yang kita rasakan. Termasuk kalau kita mandang orang kan, lihat orang kan ada rasa kan, lihat orang lebih ke penilaian mungkin penilaian. Ya, bukan rasa. Oke, good. Mungkin dari penilaian ke pemikiran baru timbul rasa. Iya gitu. Jadi kalau sama Marcel kan udah ada rasa ya? Udah. Jujur udah. Secara fisik ngeliatnya bagaimana? Secara fisik ya kalau dilihat paling cakep sih dia ya. Kalau paling cakep menurut saya paling cakep di antara mana? Di antara siapa? Menurut saya paling cakep. Cuman kalau menurut orang kan biasanya berbeda-beda. Relatif ya? Kan? Iya relatif. Ya kalau gitu buat saya cakep ya terus buat apa orang yang bikin dia cakep di mata kamu? Karena sifat dan ketulusannya itu sih. Marcel ini ya beda aja cara. Ya gimana ya, aku juga nggak bisa deskripsi. Ya, tapi ini menarik. Amin ya Tuhan. Karya khusus aku apa ya? Ya yang baik-baik lah semuanya pasti pengennya. Siapa tuh yang mau berhenti kerja? Kakak bilang di Kiki. Enggak, itu mah bercandaan doang. Ini kan kalau misalnya kerja itu adalah rutinitas aku yang udah aku lakukan dari aku usia 12-13 tahun ya. Jadi udah terbiasa kerja. Ya kan kalau kita meskipun perempuan berumah tangga ya kan nanti tergantung bagaimana pasangannya, tapi kan kita tetap harus bisa independen, harus tetap punya kegiatan sendiri gitu kan, biar kita juga nggak ngerungsingin suami, itu pun atas persetujuan suami gitu. Tapi nanti apapun yang terjadi nanti aja dulu, cari aja dulu lakinya ya kan. Nggak, jadi gini, apapun yang terjadi sebenarnya gini, orang mungkin salah menduga bilang katanya hubungan tuh hubungan apa? Hubungan itu kan luas ya kan? Nggak selamanya hubungan itu harus pacaran, nggak selamanya hubungan itu harus suami istri. Hubungan itu kan bisa jadi apa aja, ya kan? Memang ada hubungan dengan Marcel. In this time hubungan apa? In this time kita saling nyaman aja sih Kak, kita kerjaan jalanin apa ya. yang ada. Kalau kerjaan pasti Kak, karena kita dipertemukan juga dari kerjaan gitu. Dan karena kita memang mainnya di program dan kita juga ini seorang pelawak juga kan, host juga. Jadi kadang apapun yang serius dibercandain, yang bercanda diseriusin gitu loh Kak. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang dilebihin, ada yang kadang-kadang dikurangin. Tapi apapun yang terjadi antara aku dan Marcel, kenyamanan yang kita rasain berdua dan rasa saling sayang yang kita rasain berdua, it's real. Tapi apapun yang terjadi, whatever will be. Jadi kalau kita sebagai manusia kan cuma bisa merencanakan, kan Tuhan yang menentukan takdirnya. Kamu merencanakan apa? Merencanakan untuk selamanya terus bersama. Penilaian orang ya terserah orang mau berpikir apa. Betul. Tapi mau dibawa sejauh mana ya? Mau dibawa kemana gitu? Sejauh di mana selesai kontraknya ya. Iya betul. Jujur ini bukan sesuatu hal yang kita gunakan untuk pekerjaan ya. Tapi pun kalaupun jadi ladang banyaknya pekerjaan ya it's normal because we are in entertain gitu loh. Ngalir kan? Iya, karena dari awal apapun yang terjadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Bahkan awal mulanya kita tidak punya program bersama. Tapi kalaupun jadi ada karena itu ya rezeki terus gimana? Aku sih nggak mau. Masa ditolak? Ya iyalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.